Wah, luar biasa ini Bitcoin, bro. Luar biasa. Bitcoin di 104.000. Jadi kan tambah kaya. Udah 1,7 miliar ya, bro ya? Yes. Gimana nih orang yang masih nggak percaya Bitcoin udah 104.000? Ya mungkin mereka baru percaya kalau udah 20.000 nanti ya. Tapi ntar dibilang sales. 2034 gitu ya. Ya emang sales ya mungkin. Bajunya itu. Bajunya sales kok. Itu kan emang SOP-nya harus pakai kaos kan, bro? Iya bener. Kalau sales tuh kerja harus pakai kaos. Ini gue jadi sales loh. Iya. Lanyardnya mana nih lanyardnya? Harusnya ada lanyard Satoshi kan. Benar. Bahkan patungnya tuh gue bikin di rumah gue, bro. Kalau orang kan bisa punya rumahnya patung-patung yang lain, bro. Iya. Ornamennya lain. Kayak bapak gue itu kan di rumahnya dulu ada ornamen yang lain kan. Iya. Kalau gue nggak masuk set patung Satoshi langsung. Jadi itu pertama di Indo, patung Satoshi pertama di Indonesia di rumah gue. Kalau negara-negara kan dibikin sama negaranya, bro, kayak belasan ribu kan. Gue juga bikin, ya lebih sih gue dari belasan ribu bikin. Jadi itu patung Satoshi Nakamoto pertama di Indonesia. Ya, nanti beberapa yang kemarin kontrarian yang kita udah ngomong di webinar kita ajak bro lihat patung Satoshi ya. Iya. Jadi gimana bro 104.000 ini? Apakah ini masih naik terus? Karena kemarin udah mulai nih bro, banyak nih bro. Kayak apa? Bahkan beberapa partner gue di Holy Wings juga udah mulai FOMO. Yes. Masih bisa beli nggak bang? Sama kayak mereka ke kalian. Oke. Masih pertanyaan itu masih bisa beli nggak nih? Oke. Ya. Apakah ada potensi koreksi dan apakah ini saat yang masih bisa beli? Karena mereka nanya itu terus bro. Dari 20.000 masih bisa beli nggak? 30 masih bisa beli nggak? Gimana bro? Oke ya. Kita udah bahas ya untuk teman-teman potensi beli yang paling ideal itu tepatnya di bottom ya. Kita live di 76.000, 77.000. Bilang ke teman-teman semuanya waktu itu adalah saat yang terbaik untuk membeli. Sekarang gimana nih di level 104.000? Menurut saya ini bukan saya secara bold ya klaim ini area yang nggak boleh membeli. Karena ingat bro, kan hak-hak mereka dan ini market. Bitcoin juga bukan punya kita juga. Betul. Kita nggak ada say di Bitcoin. Benar, kalau kalian mau beli ya silahkan. Maksudnya saya bukan orang yang punya Bitcoin juga. Iya betul. Tapi sebagai pengamat di market ya, ini kalau menurut saya pribadi ini area yang saya bilang gray area. Meskipun ini warnanya red ya, udah saya rubah jadi gray lah ya. Nah, gray area dalam artian ini adalah mendekati ya area resistance. Teman-teman, apa itu area resistance? Itu adalah area jual. Yang ini kita udah mendekati titik all time high-nya lagi. Yang mana sama seperti supply and demand. Ya, ini contohnya misalkan, oke, Bitcoin dulu pernah di 105.000. Terus ada orang yang jualan di 105.000 nih di sini. Nah, harga turun. Kemudian orang yang di sini tuh masih melakukan pembelian sampai dia di 105.000 lagi. Nah, orang yang dulu ya jual di 105.000 atau yang nggak kebagian jual lagi di 105.000, mereka berpikir oke, saya jual lah di 105.000. Akhirnya apa? Dia turun sampai 76. Nah, sekarang dia ada di area 105.000 lagi. Yang dulu mungkin ngerasa oke, harusnya dulu saya jual. Nah, ini mungkin mereka berpikir oke, sekarang saatnya saya jual. Itulah mengapa ya, kalau kita ngomong sekarang, saya mending nunggu area ini flip. Ya. Apa artinya area flip? Yaitu adalah kita bisa menembus price range di atas 105.000 ini ya. Kita melakukan breakout di sini dan ya harga rally seperti ini. Itu menunjukkan apa? Kalau orang yang mau menjual di 105.000 yang dulu ini udah nggak ada lagi. Akhirnya mereka membiarkan orang yang di sini membeli, kemudian harga mengalami kenaikan. Ya. Terus orang yang melihat harganya tambah naik ya seperti mungkin teman-temannya Bro Timothy tadi, akhirnya oke lah saya beli lagi di sini ya. Kemudian mereka FOMO lagi, mereka beli lagi di sini hingga harga lebih tinggi lagi naiknya ya. Kita selalu bilang ke teman-teman ya 100.000 itu adalah target pertama kita di siklus ini dan udah tercapai ya. Ingat ya teman-teman, kita udah sejak 2023 ya di sini, bahkan 2022. Dan kita punya target kedua sebenarnya di 120.000 yang mana ya kita berharap bisa tercapai pada akhir tahun ini. Yes. Nah, kalau mungkin teman-teman di sini yang masih pemula mungkin banyak yang bingung ya. Kenapa kita banyak menggunakan analisa teknikal? Karena Bitcoin itu adalah aset yang sedikit berbeda. Bitcoin itu cuma bisa dianalisa fundamental pakai pertumbuhan global liquidity, teman-teman. Yes. Jadi kalau lu pakai indikator fundamental lain, menurut gua keliru ya. Jadi Bitcoin tuh kadang nggak ada hubungannya sama kapan barang ada di exchange atau barang di luar exchange, itu nggak ada hubungannya. Karena lu nggak bisa benar-benar tahu apakah barang itu hot wallet exchange yang belum dipindahin atau bagaimana. Jadi indikator yang real tuh cuma jumlah uang yang dicetak. Itu fundamental, that's it.
Tapi mostly mungkin sekitar 90% bro, pelaku kripto tuh menggunakan technical analysis. Jadi makin banyak suatu komunitas tuh menggunakan suatu analisa, makin tinggi kemungkinan analisa itu berhasil bro. Ya. Karena berarti kan banyak yang memiliki view yang sama. Karena market itu simple bergeraknya antara fear sama greed-nya manusia. Jadi manusia serakah atau manusianya ketakutan. Dan biasa makin banyak dipakai analisanya. Kalau semuanya analisa Bitcoin pakai ETA, maka analisa teknikal itu justru akan works. Dan selama pengalaman kita ya works bro ya. Ya orang bisa bilang ini lah self-fulfilling prophecy juga. Iya. Dalam artian ketika ada beberapa orang, sekumpulan orang, sekelompok orang yang percayakan tesis tertentu, orang lain cenderung mengamini dan ya rippling effect, semuanya mengamini. Betul. Dan akhirnya 76 jadi bottomnya. Betul. Sama waktu itu seperti kita lihat ya, ini kenapa waktu itu 76 kita bilang potensi bottom, yaitu adalah di monthly chart ya. Ada 13 EMA dan juga itu area order block ya di monthly chart. Ada beberapa orang juga yang menganalisa seperti saya dan melakukan pembelian di sini, size-nya lebih besar. Ya. Orang lain melihat ini, size-nya di sini mengalami kenaikan, orang lain beli lagi dan akhirnya mereka FOMO hingga harga mendekati ATH sekarang. Jadi karena 1-2 orang yang berpikir bahwa ini bottom, itu bisa triggering the bottom untuk semua orang. Ya, betul. Sehingga orang bisa. Ini pun juga sama ya. Sekarang di resistance ya kita ngomong area abu-abu. Kalau orang di sini ya merasa bahwa oke, aku nunggu breakout dulu dan setelah breakout orang pada beli semua, ya harga bisa lanjut mengalami kenaikan. Tapi kita ngomong ini adalah gray area yang mana orang harus hati-hati juga. Ya, nah ini dia pertanyaan, bagaimana cara mengelola emosi saat pasar itu bergerak tidak sesuai ekspektasi Anda? Nah ini market itu unik ya, dimana kadang lu bisa bener dan market itu bilang lu salah, kadang lu bisa juga salah, market bilang lu bener. Jadi penting untuk teman-teman bisa manage yang namanya emosi, karena lu nggak akan selalu mendapatkan apa yang lu mau. Lu harus terbiasa dengan, kalau bahasa finance itu variance teman-teman ya. Jadi market itu selalu ada variance-nya. Jadi di saat lu analisa sebenarnya benar, tapi market bilang lu salah, lu hilang duit, bisa terjadi. Ya. Gimana kalau menurut lu bro? Ya, cara mengelola emosinya? Ya secara probabilitas kan 50-50 sebenarnya. Market itu antara bisa naik atau turun. Ya. Tapi kalau kita tarik dalam jangka panjang dia cuma naik ya, terutama Bitcoin. Jadi kadang-kala kita ini punya analisa yang benar, tapi kita tetap rugi. Kadang juga kita tanpa analisa tapi untung juga. Ada yang namanya istilah beginner's luck. Mungkin kita nggak tahu apapun, nggak ngerti marketing seperti apa dan kita tetap dapat untung. Ya. Ada juga ya orang yang udah nganalisa ya secara maksimal tapi dia tetap rugi juga. Itulah pentingnya teman-teman kita ngomong manage ekspektasi ya. Jangan emosi dulu. Karena kalau ekspektasi udah bisa di-manage, baru emosi ini bisa di-manage juga. Karena orang kalau punya kesalahan ya untuk memiliki ya ekspektasi yang terlalu tinggi, itu emosi mereka juga akan membebani juga. Ya. Jadi awalnya ya memang ekspektasinya memang harus di-set dulu bener. Kalau Bitcoin naik sekian, ya seberapa potensi keuntungan yang saya miliki dan jangan dibalik ya. Iya. Jadi ekspektasinya dulu harus dikontrol, baru bisa ya manage emosinya. Karena itu selalu kayak dua hal yang ya berkaitan dengan erat sebenarnya. Jadi teman-teman harus bisa untuk menganalisa ya apa emosinya sekarang itu. Tapi cara jaganya gimana Bu? Biar emosinya nggak lari ketika dia mikir apa keputusan dia benar, terus market bilang oke lu salah. Karena ada dua hal ya teman-teman di sini tuh. Pertama, apakah kamu mau kayak jadi orang yang benar atau dua mau jadi orang yang cuan? Ya. Karena kadang-kala saya juga nggak masalah nih, misalkan saya salah tapi saya tetap dapat untung ya. Daripada kita oke, saya benar tapi saya nggak dapat untung apapun. Ya, itu kadang-kala juga hal yang ini. Sama seperti sekarang lah ya. Saya juga punya exposure di Bitcoin tapi sekarang saya lihatnya ini resistance ya. I love to prove to be wrong ya. Ini resisten tapi harga tetap naik. Anyway saya juga tetap untung. Ya. Tapi kan saya salah juga ya. Karena mikir ini bukan tepat buat membeli. Betul. Tapi ya bukan berarti nggak mau duit. Nggak mau duit juga ya. Makanya penting saya punya ekspektasi. Makanya saya sekian persen dari harta saya masukin Bitcoin. Jadi nanti kalau dia tetap naik atau turun saya tetap bisa punya exposure ya. Turun pun saya juga nggak terlalu yang panik ya, tapi kalau naik saya juga tetap untung anyway. Jadi teman-teman harus punya mindset begitu.